Oke, terima kasih. Total sudah 167 ya. Saat ini sudah kita record ya teman-teman semua ya. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman BINUS yang startup. Terima kasih sudah hadir di acara yang siang ini. Kita kedatangan tamu dari Bisnis Startup Accelerator ya. Teman-teman, kali ini kami dari tim inkubator baik dari kampus Anggrek, Alam Sutra, Bekasi, ya, sedang mengadakan acara join bersama Bisnis Startup Accelerator. Siang ini kita kedatangan tamu Pak James Antonius sebagai pembicara. Apa sih yang bisa di-share ke teman-teman ya, ketika nanti teman-teman selesai atau mau melanjutkan proses bisnisnya ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi nanti dengarkan apa yang bisa didapatkan. Ada beberapa proses yang harus dikerjakan dan divalidasi. Karena memang topiknya ini adalah bagaimana memvalidasi sebuah bisnis proses ya Pak ya, prototyping. Oke, saya tidak membuang waktu lagi. Silakan Pak James untuk menjadi pembicara di siang hari ini. Silakan Pak James. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rido. Selamat siang semuanya, siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya James Antonius, saya dari BINUS Startup Accelerator. Mungkin nanti akan saya jelaskan sedikit tentang background saya juga, dan apa sih BINUS Startup Accelerator sebelum kita mulai masuk ke materi yang hari ini saya ingin membahas tentang idea validation. Oke, mungkin saya bisa dikasih share screen? Silakan Pak, sudah bisa akses, sudah bisa. Bisa. Oke. Thank you. Nah, pada siang hari ini, sebenarnya materinya yang saya bawakan lebih ke mengenai idea validation. Karena kemarin saya dengar dari teman-teman dari BINUS Inkubator, kalau dari BINUS Inkubator, kebanyakan kalian mulainya juga di idea validation. Lalu idea, lalu menjadi prototyping, dan prototyping baru kalian kembangkan. Mungkin ada yang tertarik untuk melanjutkan bisnisnya, atau mungkin bisa menjadi dibawa ke skripsi, atau ya, it's like a side business for you guys gitu. Jadi semuanya kan dimulai dari idea validation. That's why we decided to talk about idea validation pada hari ini. Maaf ya kalau campur setengah Inggris, setengah Indo. Kalau ada pertanyaan, feel free to ask in the chat or just raise hand aja coba. Nanti mungkin ada teman-teman dari BINUS Inkubator yang akan membantu untuk mengakomodasi pertanyaannya. Santai aja teman-teman, jangan nggak usah terlalu tegang atau serius-serius banget. Kita di sini masih belajar bersama lah. Oke, sebelum kita mulai, let me introduce myself. Jadi di BINUS Startup Accelerator itu ada dua timnya. Mungkin banyak juga dari kalian sudah mengenal Elga Teresia, karena dia merupakan community lead dari BINUS Startup Accelerator. Dan sedangkan saya sendiri adalah head of a BINUS Startup Accelerator, di mana background saya sendiri adalah di computer science. Jadi saya undergrad-nya atau S1-nya mengambil computer science, lalu sempat juga bekerja sebagai software developer, lalu saya juga pernah bekerja di startup, bahkan saya juga pernah mendirikan startup saya sendiri pada saat saya kuliah di Amerika. Lalu saya juga mempunyai background master di business management and administration, dan juga di entrepreneurship. Sedangkan untuk Elga Teresia sendiri, tim saya, dia mempunyai background di communications, dia juga lulusan Apple Developer Academy, dan sekarang dia lebih fokus ke user interface and user experience. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai communication atau user interface and experience, bisa langsung aja kontak nanti ke Elga. Nanti kan saya kasih kontaknya at the end of the presentation juga. Nah, mungkin banyak juga yang belum tahu nih, sebenarnya BINUS Entrepreneurship Ecosystem di BINUS seperti apa, karena kan BINUS gede banit ya. Mungkin yang kalian udah tahu tuh mengenai BINUS Entrepreneurship Center dan juga BINUS Inkubator. Jadi ada namanya Track 3+1, yaitu track and tray, yang mungkin sekarang kalian semua sedang mengambil. Jadi sebenarnya kalau dari student sendiri, saat mereka ingin mengikuti entrepreneurship track di dalam BINUS sendiri, akan dimulai dari kuliah kan. Jadi kalau nggak salah semester 3 ya Pak ya. Semester 3 sudah diberikan, semester 2 semester 3 saya agak lupa, sudah diberikan materi-materi yang berhubungan dengan entrepreneurship. Lalu kalau kalian tertarik, kalian juga bisa melanjutkan atau fokus lebih ke entrepreneurship dengan mengambil track and tray. Lalu jika sebenarnya kalian tertarik
untuk melanjutkan bisnis kalian sendiri, kalian juga bisa join ke kita, yaitu Binus Startup Accelerator. Tapi sebenarnya kita tidak ada hubungannya dengan kurikulum atau akademik sama sekali. Jadi misalnya setelah kalian lulus dari track and trace, lalu kalian tertarik nih, gimana sih lanjutin idenya, kayak bisnisnya kayak udah jalan nih, tapi gimana membesarkan atau mengembangkan bisnisnya supaya lebih besar dan lebih cepat gitu, pertumbuhan bisnis kalian. Nah, kalian bisa juga join ke Binus Startup Accelerator. Kalau kalian misalnya juga sudah alumni, misalnya kalian nggak mau melanjutkan sekarang nih, misalnya kalian mau fokus kerja di corporate dulu, terus tiba-tiba in 1 or 2 years, kalian ingin mengembangkan atau membuat usaha nih, membuat sebuah startup, kalian bisa langsung balik ke kita, bisa balik ke Binus juga, in overall. Kalau misalnya kalian masih di tahap idea validation, mungkin masih di tahap prototyping, itu mungkin bisa dibantu oleh tim-tim dari Binus Inkubator sendiri, melalui program yang namanya Outwall program itu. Sedangkan kalau kalian sudah misalnya udah mempunyai produk nih, produknya tinggal udah siap untuk dikomersialisasi. Nah, kalian bisa masuk ke kita atau Binus Startup Accelerator, dan nanti kita akan bantu untuk melakukan product market fit dan juga commercialization di situnya. Lalu dari Binus Startup Accelerator sendiri, kita akan membantu kalian untuk channeling ke venture capital. Kalau kalian itu adalah sesuatu yang kalian memang tertarik. Jadi kita nggak ada paksaan di sini sama sekali. Kalau misalnya kalian bilang, saya ingin mengembangkan nih ide bisnisnya, saya ingin mengembangkan bisnis saya nih agar lebih besar dan memerlukan investment, kita bisa channeling atau bantu kalian untuk network ke venture capital yang kita sudah partner with, seperti itu. Jadi tujuannya kita sih sebenarnya kita hanya ingin membantu untuk kalian agar kalian bisa menjadi besar, dan kalau bisa ada another startup unicorn dari Binus. Jadi seperti Tokopedia kan kebetulan itu adalah startup unicorn yang dari Binus, dan kita ingin Binus sendiri tuh ingin there will be another unicorn from Binus. Nah, sebenarnya kalau mungkin dari kalian banyak yang belum tahu nih, Binus Startup Accelerator itu apa sih? Jadi sebenarnya Binus Startup Accelerator adalah kampus accelerator here at Bina Nusantara University. Jadi kita merupakan sebuah customized program for Binusian to help you guys fostering young entrepreneurs to make impact for the society while scaling up your businesses. Nah, untuk fokusnya sendiri, kita sekarang ada 2. Yang pertama, kita membantu untuk kalian melakukan product market fit. Jadi membantu kalian untuk menemukan dan solidify your value proposition and business model as well. Lalu yang kedua, kita ingin membantu kalian juga untuk membangun sustainable operations. Jadi kalau kalian sudah mempunyai sustainable operations, kalian nanti bisa mengakselerasi dan juga scaling up the business lebih mudah dibanding kalau kalian tidak punya sustainable operations. Dari Binus sendiri, goal-nya itu ingin menjadi, yang tadi saya sebutkan, ingin menjadi lifelong learning ecosystem for entrepreneurships. Nah, untuk program-program BISA sendiri, atau Binus Startup Accelerator, kita mempunyai beberapa program. Yang pertama adalah Young Entrepreneur Talk. Mungkin kalian juga udah pernah dengar yang tentang Young Entrepreneur Talk. Jadi, Young Entrepreneur Talk itu adalah talks by experts and entrepreneurs, di mana kita mengundang startups, experts, investor, atau mungkin expert di bidangnya yang berhubungan dengan entrepreneurships. Contohnya, kita mau ngomongin tentang product market fit, kita membicarakan tentang business model validation, valuation, ataupun fundraising, seperti itu. Nah, ini kita adakan secara rutin, kita akan adakan setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali, dan juga kalian bisa daftar secara gratis, dan untuk anak-anak Binus biasanya mendapatkan SAT point jika join program yang Entrepreneur Talk ini. Lalu program yang kedua, yang merupakan programnya sedikit lebih baru, tersebut bootcamp. Jadi di bootcamp adalah 2 bulan program, di mana di sini fokusnya adalah membantu kalian melakukan product market fit. Nah, di sini adalah part of Accelerator Preparation Program. Jadi, Accelerator Preparation Program ini lebih fokus membantu kalian juga untuk build the plan for the next 6 months. Jadi, kalian tahu nih, apa sih kalau kalian sudah mempunyai suatu startup, apa sih yang harus dilakukan gitu for the next 6 months to 1 year. Lalu program ketiga adalah program Accelerator. Jadi, ini adalah program Accelerator kita. Di sini adalah 6 month program, di dalamnya itu kalian akan mendapatkan technical mentoring and also akan mendapatkan dedicated mentor yang membantu kalian untuk mengembangkan bisnis kalian. Nah, di sini juga bukan kalian cuma ikut training aja ya, jadi sebenarnya kita treat you guys as a real business. Kita nggak ngomongin kayak, kalian harus belajar ini gitu. Kita menyesuaikan kurikulum kita juga berdasarkan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian butuh, kita butuh lebih banyak mentor untuk artificial intelligence, atau misalnya kita pengen F&B bisnis nih kembanginnya gimana gitu. Kita akan mencarikan mentor yang memang sesuai dengan industri dan bisnis kalian, dan tidak ada nilai sama sekali karena ini we are talking about the real businesses.
Dan yang terakhir, program kita Binus Virtual Pitch Up. Jadi ini adalah program kolaborasi antara Binus Inkubator, Binus Startup Accelerator, dan juga Binus Entrepreneurship Center in general. Jadi ini adalah sebuah ajang di mana kalian dapat melakukan showcase dan juga network kepada corporate, investor, dan juga industri gitu, dan market. Jadi kalian bisa mendapatkan feedback tentang produk kalian, atau kalian bisa network dengan orang-orang yang kalian butuhkan. Ini biasanya diadakan setahun sekali, dan mungkin akan diadakan lagi Desember ini. Nah, apa sih benefit untuk kalian kalau kalian join our program? Jadi yang pertama, of course, we gonna give you like knowledge. Jadi kita akan memberikan mentor, kita akan memberikan workshops untuk program-program yang topik-topik yang kalian butuhkan. Nah, misalnya kalian nggak tahu nih gimana cara mengembangkan produk kalian, kita akan mengadakan workshop mengenai product development, seperti itu. Lalu kalian misalnya udah ada stage yang kalian memang ingin melakukan fundraising, kita akan melakukan workshop untuk yang berhubungan dengan fundraising. Lalu kita juga akan ada management advisory. Jadi walaupun kalian sudah lulus dari program kita, kita tidak akan meninggalkan kalian begitu saja. Jadi misalnya kita tetap memaintain atau memanage startup portfolio kita yang sudah lulus dari program kita. Setiap 3 bulan atau setiap beberapa bulan sekali kita akan mengadakan pertemuan di mana kita tetap membantu kalian kalau kalian butuh bantuan kita. Jadi kita akan memberikan advisory seperti itu. Lalu kita akan memberikan customer network access. Jadi kita Binus sendiri kan mempunyai partner dan network untuk misalnya kalian membutuhkan melakukan product market nih, atau misalnya kalian membutuhkan untuk mengembangkan produk kalian nih, oh kita pengen bikin alat nih, seperti itu. Tapi tidak tahu nih, kita kita bisa bantu juga. Caranya ada macam-macam sih Bu kalau untuk mempopulerkan itu, entah manufacturing yang sudah ada. Lalu kita juga ada mobile coworking and lab. Nah, kalau yang ini karena kita sedang pandemi, kita based on request. Jadi kalau kalian benar-benar misalnya butuh lab nih untuk membuat suatu produk, kalian bisa request ke kita dan kita akan bantu untuk mendapatkan akses ke sana. Kita juga ada bantuan untuk recruitment. Misalnya kalian butuh programmer nih, kita bisa juga connect ke sana. Lalu kita akan kita juga ada namanya pre-seed funding. Jadi pre-seed funding ini diberikan based on proposal. Misalnya tadi kalian sudah lolos nih dari program bootcamp kita. Nah, dari program bootcamp kita, kalian kan akan menghasilkan sebuah pitch deck yang kalian isinya juga adalah plan kalian untuk 6 bulan ke depan. Kita akan lihat nih, kira-kira kalian butuh pre-seed funding atau tidak gitu. Dan ini semuanya based on negotiation, bukan berarti kalian harus ambil, bukan berarti kita akan selalu kasih juga gitu. Dan kalau mungkin ada juga nih, saya dengar ya, banyak juga yang ngomongin kayak, di Binus Startup Accelerator pasti dimintain saham gini. Enggak, jadi sebenarnya di kita sendiri, saham itu bukan suatu kewajiban. Jadi kalau kalian memang ingin mendapatkan investment dari kita, baru kita akan meminta suatu saham. Kalau enggak sih, enggak ada. Jadi misalnya kalau kalian join program kita, misal program yang bootcamp itu especially, di situ kita tidak membicarakan saham atau tidak meminta saham sama sekali. Saham itu kita minta pada saat kita memberikan investment kepada kalian. Lalu yang terakhir, kita juga akan membantu kalian untuk mendapatkan follow-up funding. Jadi misal kalian bisnis kalian sudah berkembang dan kalian membutuhkan funding lebih besar nih, kita akan bantu kalian untuk network ke venture capital atau investor yang sudah ada, yang sudah berpartner dengan kita. Seperti itu. Ini adalah program-program yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi yang tadi saya bilang, kita ada Young Entrepreneur Stock, lalu kita ada Accelerator, kita juga beberapa kali melakukan client visits ke partner-partner yang memang membutuhkan gitu. Karena kebetulan salah satu startup kita berkecimpung di bidang fashion, jadi kita melakukan client visit ke pabrik mentor kita yang memang adalah manufacturing untuk kain seperti itu. Nah, ini juga beberapa portfolio startups kita yang masih kita bantu juga, dan beberapa masih kita bantu dan kita maintain seperti Periksa ID, Listrik, SSC, dan juga Wikido dan Kausa. Nah, ini juga adalah partner-partner yang sudah pernah bekerja sama dan sedang bekerja sama dengan kita sampai saat ini. Jadi kalau kalian misalnya membutuhkan akses atau network ke partner-partner ini, bisa juga langsung kontak atau hubungi kita saja. Dan ini adalah mentor-mentor. Jadi mentor-mentor kita memang agak kita campur antara praktisi dan juga antara akademisi. Jadi kalau misalnya kalian butuh bantuan di bagian yang sangat kayak akademisi nih, misalnya kalian nggak ngerti nih gimana cara bikin basic accounting, gimana cara bikin balance sheet gitu. Kita mungkin akan mendatangkan mentor yang memang lebih pendekatannya lebih ke akademisi.
Tapi sedangkan kalau kalian sudah lebih mature gitu, sudah lebih expert di suatu bidang, kita akan membawa mentor-mentor memang lebih teknikal gitu, teknikal yang juga dari practitioner. Jadi misalnya nih di sini ada Pak Jerry yang memang dia fokusnya tuh di customer experience gitu. Jadi dia akan memberikan bantuan lebih ke kebantuan yang lebih kayak di industri itu seperti apa gitu. Itu akan kalian akan mendapatkan bantuan sampai di level yang sedetail itu. Itu aja sih untuk mengenai Binus Startup Accelerator. Kalau kalian mau tahu lebih banyak nih, misalnya kalian mau tahu event-event apa aja sih yang kita lakukan, kalian bisa follow Instagram kita @Binus Startup Accelerator. Atau juga kalau kalian misalnya pengen dapat langsung informasi dari kita secara langsung, bisa juga join mailing list kita di bit.ly/bisa2021. Atau bisa juga langsung scan aja QR code yang ini. Dan juga kalau kalian misalnya punya pertanyaan, juga bisa langsung email kita @startups@binus.edu. Itu aja sih, mungkin so far. Mungkin sebelum kita mulai ke materi, apakah ada pertanyaan dari kalian? Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, Pak James sudah open floor. Ya, jangan malu-malu. Kalau mau langsung email juga nggak apa-apa. Kalau mau langsung DM di Instagram juga boleh. Lanjutkan dulu, boleh silakan Pak. Lanjutkan dulu ya. Di sini semuanya udah lagi semester 6 ya Pak ya? 6 atau 7 ya Pak ya? Yang lagi entry track semua ya. Tes. Kedengeran ya? Oke, kita langsung rata-rata masih Asian, Pak. Rata-rata kenapa, Pak? Oke, jadi ya kita mulai aja ya. Masih validasi. Masih validasi ya, kebanyakan ya? Halo? Iya, Pak. Oke, it's fine. Kalau itu pasti. Sorry. Mungkin sebelum kita mulai, let's play a game juga. Atau nih, anak-anak ini bisa chat di apa? Bisa chatting nggak, Pak? Di apa? Bisa, Pak. Chatnya, oke. Ya, mungkin kita main sedikit game ya, biar kalian bisa menebak nih. Let's play a game that's called Myth Our Reality. Jadi ini adalah sebuah mitos atau sebuah fakta yang tentunya ini ada berhubungan dengan idea validations atau berhubungan dengan startups dan entrepreneurship lah. Oke. Kalau dalam sebuah startup, it's all about the idea. Jadi kalian tuh harus mempunyai ide yang paling baru gitu. Nggak pernah ada di sebelumnya di pasar. Kalau menurut teman-teman semua ini benar atau enggak? Ini sebuah mitos atau sebuah fakta? Mungkin bisa tulis di chatnya. Bisa tulis di chatnya. Maaf Pak, nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Oke, that's fine. Oke, ya udah, apa-apa sih. Saya mau coba ada interaksi ya sih kalau bisa, jadi pengen tahu sih. Oke. Mungkin banyak yang berpikir ini adalah sebuah kenyataan atau sebuah fakta. Jadi mungkin banyak yang mikir ya, kalau di startup tuh semuanya tuh about new idea gitu. Atau about kayak saya ingin membuat produk yang belum ada di pasar sebelumnya. Ya, itu akan membantu, tapi itu adalah sebuah mitos. Jadi sebenarnya di dunia startup sendiri itu tuh kalian tuh tidak harus mempunyai ide yang baru gitu. Kalau kalian misalnya lihat kalian lihat nih big tech companies, kebanyakan dari mereka tuh idenya tuh udah pernah ada sebelumnya gitu. Jadi kalau kayak Facebook misalnya, Facebook tuh bukan the first social media gitu di luar sana. Google juga waktu itu Google tahun 90 juga bukan first engine yang pertama gitu. Jadi it's actually not about you become the first startup with an idea, tapi lebih penting tuh kalau kalian tuh how to do it better and providing more value to your target customers gitu. Ya memang kalau ide yang baru tuh akan sangat membantu ya, tapi nggak selalu benar juga sih.
kalian harus lebih lebih you have to go beyond the idea itself. Tapi kalian tuh melihat apa sih yang value yang kalian berikan kepada startup ini, kepada target customer kalian. Mungkin kalian pernah dengar ya kayak it's like why before how. So basically this is the interpretation of that gitu. Jadi kalian harus go beyond kayak your idea, tapi kenapa kalian melakukan ini gitu? Apa sih yang kalian berikan? Apa sih added value yang kalian berikan kepada target customer kalian? Jadi gini, biasanya kalau kalian punya sebuah ide itu lebih penting kalau kalian lihat idenya dulu, lalu kalian kayak trying to validate the idea, which is ya berhubungan dengan topik kita pada siang hari ini ya. Jadi kalian validate the idea, lalu kalian melakukan product market fit, lalu kalian gather the feedback. Nah, kalian baru coba tuh bikin prototipe-nya, terus lihat lagi, coba lagi lempar prototipe itu ke market, lalu marketnya kalian lihat lagi nih, di market tuh feedback-nya seperti apa, lalu kalian iterate and until kalian dapat memang benar-benar validated product. Nah, validated produknya inilah yang bisa kalian lempar ke pasar dan mungkin customer kalian akan beli gitu atau menggunakan. Jadi again, it's not about like the new or training idea belum pernah ada sebelumnya, tapi how you can deliver the idea and also make how you validate the idea itself. Oke, next-nya yang kedua. If you build, they will come. Ini sebuah mitos atau kenyataan. Jadi mungkin banyak juga ya startup yang berpikir ya, kalau udah gue bikin dulu aja deh gitu. Kalau udah gue bikin pasti ada yang pakai lah gitu usernya. Jadi ini adalah sebuah mitos. Jadi it's not just like a matter of building a product, karena kayak it's like more than just building a product. Startup tuh perlu perlu spend time to also do like marketing, lalu do sales, do customer support, building a relationship with the customers in order to be successful. Jadi kalian tuh kayak nggak bisa cuma kayak, saya pikir ide saya ini udah oke nih, ini adalah produk dan feature-feature yang terbaik untuk startup saya atau untuk produk saya. Jadi kalau kalian kembangkan, pasti ada yang pakai lah. Enggak juga sih, it's not about that. It's about again, like I said before, you throw the prototype out there atau you throw like the idea out there, terus get the customer feedbacks, and after that you analyze those feedbacks, and habis itu kalian improve like your product. Gimana membuat produk kalian tuh lebih baik lagi sehingga lebih banyak customer yang memakai produk kalian. Gitu. Apalagi kalau kalian masih pertama kali ya, kayak jadi belum pernah ada yang dengar produk kalian itu seperti apa, lalu kayak produk kalian itu apa, kalian harus put more emphasis on like educating your customer and to see like to let them know like what's your value, why your product is better than others gitu, why your idea, atau mungkin kalau in this case masih idea ya, why your idea is actually works out, atau whether your idea like work gitu. Kalau enggak sih basically it's not about like just building a great product and people will just like use your product. Oke, next-nya you don't need a detailed business plan. Jadi ini mitos atau sebuah fakta. Mungkin banyak yang berpikir ya kayak, sebelum saya memulai sebuah startup, saya butuh business plan yang benar-benar detail banget nih. Gimana saya targeting the target customer, gimana saya kayak marketing channel, lalu cost structure, and everything else. Sebenarnya ini adalah sebuah reality. Jadi kan sebenarnya kalian membutuhkan sebuah business plan, tapi itu nggak perlu sampai detail banget, sampai kalian spend too much time on the business plan itself. Kalian butuh, tapi gitu ya. Karena banyak sekali ya sekarang ini tuh founders yang terlalu obses with the detailed business plan. Jadi kalian kayak bikin business plan tuh kayak business model canvas ya mungkin ya kalian udah pernah coba bikin. Lalu mereka bikin the best business model canvas, tapi kalian spend too much time on the business model canvas tanpa melihat pasar itu seperti apa gitu. Jadi kayak banyak juga nih startup yang berpikir, saya nggak mau rilis produk saya dulu nih, saya mau bikin the perfect product before I release the product. Jadi ini sebuah saya bisa bilang sebuah misconception lah.
Kalian sebenarnya paling benar itu adalah kalian release the product early, lalu kalian measure kayak how like your product being used by the customer, lalu kalian kayak pelajari itu seperti apa produk kalian digunakan di customer di market gitu. Setelah itu kalian mulai building a better product. Jadi kalian learn from that and kayak kalian improve your product. Nah, contohnya tuh kayak mungkin kalian pernah dengar juga Clubhouse ya. Clubhouse kan mungkin pas pas mereka rilis tuh belum benar-benar perfect product. Waktu itu malah cuma ada di App Store doang gitu. Tapi mereka memang mau coba gitu, kayak they want to test the product dengan using like referral program kan pada saat itu. Lalu mereka baru mulai dapat feedback dari customer, oh ternyata produknya banyak nih yang suka. Tapi kenapa nggak ada di Android? Karena Android adalah platform yang lebih banyak digunakan nih oleh users. Barulah mereka kayak learn from that and they're building the next they're building a brand product and they're building for the different platform gitu. Jadi again, kalian tuh nggak butuh detail plan-nya banget. Yang lebih penting tuh kalian like learn early lah. Jadi istilahnya kalian do like a lean startups, you launch your MVP, lalu kalian dapetin feedback, and quickly iterate through that process to get like the more validated product. And nextnya, mitos atau reality. Kalian tuh harus raise money di depan karena kalian butuh uang ini untuk buat produk kalian. Mungkin banyak banget ya yang berpikir, ya benar, ini adalah sebuah kenyataan. Sebenarnya tidak, ini adalah sebuah mitos. Banyak banget ya datang dulu ya pas saya baru mulai di Binus Startup Accelerator juga, banyak yang datang ke saya yang bilang, I have like this great idea gitu. I have like this great product. Oke, invest dong ke saya gitu. Terus I asked them gitu, kayak kenapa gitu? Can you explain more about your product? Can I explain more about your target market? Can I explain more what's the problem actually you're solving? Dan ternyata dia nggak tahu tuh sebenarnya apa aja sih yang mereka trying to solve gitu. What's like problem they're trying to solve? Pokoknya dia bilang, saya punya great product, kalau mau invest, kalau enggak. That's not how it works out there gitu. So it's right that you cannot start a business without any money. Tapi kayak getting a money, apalagi from venture capital ya, might not be a right solution gitu from you guys. Kenapa? Karena sebenarnya untuk raise money, apalagi dari venture capital, kalian tuh perlu melakukan banyak macam hal dulu sebelumnya. Kalian perlu kayak develop MVP, lalu kalian harus kayak membuktikan kalau kalian tuh produk kalian tuh ada yang pakai gitu. Kalian tuh benar-benar solve a problem out there. Lalu kalian tuh kayak until kalian kalau pada saat raise money from VC itu kalian udah harus at a point that actually kalian tahu nih kalau startup kalian tuh udah sukses. Kalau nggak VC mungkin nggak bakal invest gitu. Lalu bagaimana caranya kalau kalian nggak mendapatkan uang di depan gitu? Mungkin kalian udah pernah dengar ya namanya gimana sih? Apa sih yang namanya bootstrap gitu? Jadi bootstrap itu basically you get a loan atau you ask mungkin money from 3F ya kalau kalian pernah dengar, friends, family, and fools yang mau invest ke kalian early gitu. Makanya find a partner that willing to contribute juga, itu adalah salah satu caranya juga. Atau mungkin find a seed money gitu. Seed money mungkin dari hibah atau dari manapun. Di Binus sendiri itu juga ada beberapa hibah dari pemerintah yang mungkin nanti bisa ditanyakan ke Binus Inkubator atau Pak Ale ya kalau nggak salah yang mengurus Dikti ya Pak ya. Yang CBBBT itu juga adalah salah satu cara. Jadi kalian itu nggak harus dapetin uang dari venture capital di awal. Mungkin saya kasih contoh dikit ya about why it's not always about the money upfront. Mungkin ada yang kalian pernah dengar sih startup, mungkin nggak ya? Ada startup yang namanya Colors. Jadi startup ini tuh kayak benar-benar pada zamannya tahun 2010 kemarin itu tuh benar-benar kayak the next big thing. Banyak orang yang bilang this is like the next big thing. Jadi mereka tuh aplikasi yang untuk sharing foto and video ya. Jadi kayak social media untuk sharing foto and video. Jadi before they even launch, they actually udah secured $41 million from big name VCs lah. Kayak Sequoia, terus ada Bain, and many more. Lalu mereka baru launch
2011. Mereka launch di app 2011. Jadi mereka tuh benar-benar nunggu nih. Kita harus launch the best product as possible gitu. You know what happened? So basically nggak sampai setahun mereka harus shut down. Kenapa? Karena mereka tuh kayak adalah bunch of engineers yang mikirin, oh this is like the best product possible yang kita like bikin nih. Tapi mereka nggak mendengarkan market mereka tuh seperti apa. Jadi kayak pas mereka launch the product, people actually don't know how to use the product. Jadi mereka bingung nih, kenapa UI UX-nya tuh kayak jelek banget gitu. Kalau mau upload foto gimana caranya, mereka juga nggak ngerti. Terus mau lihat foto-foto orang teman saya seperti apa, mereka juga agak membingungkan itu. Akhirnya banyak banget yang uninstall the apps and stop using the apps at all. Compared to the startup yang namanya Color, there's like another startup around the same yang dimulai pada saat yang hampir sama lah. Jadi the startups also a photo and video, mungkin waktu itu masih foto ya, foto untuk sharing foto. Dan tapi mereka launch dulu nih app-nya sebelum mereka secure a big investment upfront. Jadi mereka launch di app, lalu mereka bikin MVP, lalu kayak mereka dengerin kayak mereka mendengarkan dari customer gimana tuh improve di app gitu. Lalu akhirnya tahun 2011 mereka mendapat investment sebesar $7 juta. Mungkin udah banyak yang tahu ya kalau lihat lambangnya ini ya. Jadi basically this is like Instagram. Lalu Instagram tahun 2012 di-acquire by Facebook for $1 billion. Dan sekarang merupakan salah satu social media yang terbesar yang di dunia lah, kita bisa bilang. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Padahal di sini kan kalian bisa lihat nih, si Color dapat investment lebih besar di awal. Tapi mereka tuh kayak tidak validate their idea, tidak validate their product. Jadi basically mereka think if they build, yang kayak saya bilang, if they build the product, people will just use the product. Karena that's like the best product possible. Mereka too focus on like themselves, to focus on the business plan before even like listening to the market seperti apa. On the other hand, Instagram do the best way, which is kayak launch the product first, get the feedback, lalu kayak iterate from there, lalu mereka develop the product to be better than their competitors. So basically, what is idea validations? Kayak, jadi the whole thing ini sebenarnya ingin mengulik. Mungkin kalian sudah tahu ya, kayak idea validation sepertinya seperti apa sih gitu at this point. Jadi idea validation adalah the process of gathering evidence around the idea through experiment to make a fast, informed, and rigorous decision. Jadi itu adalah sebuah proses di mana dari idea kalian tuh kayak gather evidence apakah orang-orang di luar sana tuh mau pakai produk yang akan kalian kembangkan sebelum even jadi produk ya. Jadi kalian tuh masih dalam tahap ideations kan. Tapi kalian harus tes apakah produk yang kalian mau kembangkan ini benar-benar solve a real problem out there gitu. Apakah actually people willing to use your product? And the purpose of idea validation itu to expose the idea to the practically the real world before you actually building and releasing the final product or offering gitu. Lalu kenapa sih kalian butuh idea validations gitu before you even like building the product? Like I said, new idea tuh benar-benar unpredictable kan. Kayak misalnya kayak kalau kalian, apalagi kalau ya kalian benar-benar baru gitu kan, kalian nggak tahu kayak orang bakal use your product nggak sih nantinya gitu. Nah itu sangat berbahaya karena kalau kalian build the product, contoh yang kayak Color tadi, kan orang bisa aja tuh nggak pakai produk kalian. Jadi apapun yang sudah kalian spend bisa aja tuh kayak ya udah going to waste lah gitu. Kayak nggak ada yang bakal pakai, and it can also destroy your plan or even your business at once. Oleh karena itu, idea validation will help to reduce the risk. Jadi kayak the risk of your product being successful lah gitu. Karena produk yang kalian akan bikin nantinya, actually udah ada nih orang yang bakal pakai. Jadi kalian orang-orang ini udah lagi nungguin produk kalian kalau kalian actually validate your idea first gitu. Kalau kalian enggak kan kalian bikin produk tapi sebentar siapa yang pakai baru cari belum tentu ada yang pakai kan. That's why it's actually reduce the risk of failing. Lalu juga it will speed the delivery and of value creating service in the market. Karena kalau kalian nungguin terus kan kalian nggak tahu kan kayak kalian bisa develop the product for a year or maybe for 2 years gitu.
without knowing that apakah produk kalian ada value-nya gitu buat customer atau target customer kalian di luar sana gitu. Sedangkan kalau kalian melakukan idea validation first, when you building the product, you actually know that your product has a value that will help your target customer nantinya gitu. Jadi actually it will speed up the process of delivering value creating service in the market. Terus yang ketiga, minimize the cost. Kenapa? Karena kalau kalian building the product first, then after that you revise it, it will be more costly than you building the product yang udah lebih sesuai dengan kebutuhan target market kalian di luar sana. Jadi ini akan membantu kalian untuk minimize the cost. Jadi kalian cost of the mistake juga gitu. Jadi kalian mungkin akan membuat produk yang lebih bagus dan lebih dibutuhkan dibanding membuat produk yang nanti kalian perlu revisi ke depannya. Dan juga kalian itu idea validation diperlukan untuk melihat apakah produk kalian tuh memang akan digunakan pada saat yang tepat gitu. Apakah this is like the right moment for your product to be delivered to the market? Kalau enggak, mungkin kalian lebih baik develop another product gitu, yang sebenarnya dibutuhkan oleh market. Lalu yang terakhir, itu akan membantu kalian untuk untuk confirm gitu. Kalau kalian tuh bisa actually sell and deliver the product yang efficient enough to your target customer. Seperti itu. Ini adalah contoh, mungkin kalian tahu apa ini ya. Jadi ini adalah Google Glass. Jadi kalian mungkin kalian yang nggak tahu ya, saya jelasin dikit apa sih Google Glass. Jadi pada tahun kayak 2010-an lah ya, kalau nggak salah 2010-2011 itu Google planning to launch this product, which at that time tuh kayak wow, it sounds like the very futuristic gitu. It's like a glass that help you, it's like a smart glass lah intinya. But pada saat itu Google juga tidak melakukan kayak produk atau idea validation gitu. Jadi kayak mereka, karena kayak again Google kan banyak timnya kan. Jadi basically this team of engineers just thought of this idea and try to build this product yang menurut mereka tuh kayak the best product at the time gitu. Tapi actually they never test the idea to the market. Jadi mereka build the product, then after that they market the product gitu. Jadi bukan mereka build the product based on the market, tapi build the product dan they try to market the product after. Nah, problem itu banyak banget karena at that time tuh nggak ada yang mau pakai produk ini. Pertama, produk itu mahal banget. Jadi at that time produk ini harganya itu sekitar $1.500 ya, kalau nggak salah. Jadi itu sekitar berapa tuh sekarang? Udah 20 jutaan ya. Not all people want to spend money on this type of product at that time gitu. Habis itu kayak actually the added value for the customer itu nggak gitu banyak gitu. Dia cuma bisa lihat at that time cuma bisa ngambil gambarnya pun kualitasnya nggak sebagus itu gitu. Gambarnya kualitasnya kayak ya waktu itu masih berapa megapiksel doang. Terus habis itu kayak itu nggak clear gitu, kayak apa sih benefitnya to the customer if they willing to spend kayak $1.500 itu 20 juta tuh buat apa sih mereka dapat, cuma kayak take kamera gitu ya, actually kayak take picture yang tapi bad quality picture, lalu membantu mereka juga untuk apa namanya kayak and everything that this Google Glass does, actually your smartphone can do better gitu. Jadi actually nggak ada nilai tambah kan at the time waktu itu. Jadi it's very unclear to people. And this product actually failed. One of the Google product that failed in the market. Karena no one willing enough for this product. Gitu. Jadi belajar dari case ini, sebenarnya tuh kalian better do idea validation first before you building the product. Karena kalau kalian nggak punya uang sebanyak Google gitu ya. Kalau Google this product fail ya basically like they still have like a lot of reserve ya, cash reserve, right? Jadi kalian kayak ini cuma satu side product nggak apa-apa lah fail gitu. Kalau kalian tuh have to minimize the cost of failure kan, karena kalian nggak punya capital sebesar Google untuk build this kind of product gitu yang bisa fail di market and they try to fix it after. Dan juga nextnya mungkin banyak yang bertanya-tanya sih, gimana sih kayak how do you guys like test your idea atau how do you guys like validate your idea? Mungkin banyak banget nih yang pertama kali kalian tanya kan, kalau kalian punya ide, kalian tanya dulu nih
ke friends or family gitu. Dan jawabannya pasti kayak, I also did the same thing gitu. Dulu sebelum mengerti tentang idea validations, saya tanya kan kayak ke teman kayak, gue punya ide ini nih, bagus gak sih? Gitu. Atau tanya ke family kayak ke keluarga nih, ini gue juga punya ide ini, bagus sih. They always said the same thing atau similar thing lah. Either they like love it or they just like think that's like the worst idea possible gitu. Kayak there's nothing in between kan. Tapi kebanyakan dari mereka tuh pasti mereka bilang, oh that's like the best idea, you should do it gitu. Karena mereka tuh cuma mau support gitu. Mau support you, karena kayak mereka ngerasa nggak enak gitu kan. Kayak kalau gue bilang idenya jelek nih, kayak nggak enak nih gue sama si James nih. Jadi better they say that this is the best idea possible gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang salah kalau kalian menanya ke friends and family. Unless your friends and family, it's your target market. Kalau misalnya kalian bikin produk untuk apa ya contohnya ya binaragawan gitu, kan nggak kalau friends and your family bukan binaragawan kan kalian nggak mungkin tanya ke friends and family gitu. Kalau misalnya kalian tanya untuk produk, misalnya kalian masih umur 20-an lah ya misalnya, dan kalian bikin produk memang untuk target mau bikin social media untuk umur sekitar umur 20-an, mungkin itu good idea to ask your friends yang umurnya sepantaran kalian lah, karena memang itu target market kalian gitu. Otherwise, don't ask your friends and family first gitu. Try to find out your target customer and then ask them first instead of asking your friends and family about your idea. Lalu gimana sih caranya test your idea? Pertama, kalau kalian udah ada ide nih, kalian harus brainstorming and define your goals gitu. Jadi just like any idea management related activity, validating tuh starts with defining a goal. Apa sih yang kalian mau capai gitu? Apa sih maksudnya kayak dari idea validation tuh kalian mau ngapain aja gitu? Ask like these 4 questions. First, why are you doing this gitu. Terus yang kedua tuh kayak who will be using your product. Jadi basically who is your target customer. Lalu yang ketiga tuh what is already on the market that can solve the same problem that you are trying to solve gitu. Jadi basically kalian lihat kompetitor kalian tuh siapa aja sih gitu. Lalu yang keempat yang paling penting adalah how do you want to be different from your competitors. Karena again kayak kalau itu kayak yang saya bilang, Facebook kan not the first social media in the market, right? Sorry. Tapi apa yang membuat Facebook itu berbeda dari social media pada saat waktu itu? Karena social media kayak itu mungkin zamannya kalian nggak pernah dengar ya, tapi ada namanya Friendster, ada namanya kayak apa sih namanya waktu banyak banget social media. They have like all same and common problem waktu itu. Banyak dari usersnya itu actually fake users gitu. Mungkin sekarang Instagram juga have like a very similar problem ya. And Facebook trying to get rid of it still. Yaitu kayak banyak banget usernya yang fake gitu. Sedangkan Facebook at that time, mereka bilang, oh social media kita pasti usernya benar-benar real gitu. Dengan cara mereka memvalidasi berdasarkan email dari kampus. Waktu itu mereka mulai dari kampus kan. Jadi they're like solving a very niche problem that's actually makes Facebook different from others. Jadi sama aja nih, kalian juga harus define gitu kayak apa aja sih, apa yang akan membuat kalian berbeda nih dari kompetitor kalian gitu. Jadi start by brainstorming and defining your goals and what you want to test to your market. Jadi kalau kalian udah bilang, oh kita kayak tadi contoh Facebook ya, oh saya mau tes apakah benar sih user bakal lebih tertarik pakai social media yang kalau benar-benar usernya tuh real, not a fake user gitu. Itu adalah sebuah hipotesa yang kalian memang akan kalian tes gitu. Gitu. Jadi nextnya, after kalian brainstorming and develop a goals that you want to test, then you have to develop a hypothesis and plan on how you testing your idea. Jadi it's time basically a useful hypothesis. It's a very testable statement gitu. Mungkin kalian pasti kan ada apa ya namanya, ada prediction lah. Kayak misalnya kalian mau tes yang tadi yang saya bilang ya, kayak mau tes yang Facebook, mau tes apakah orang mau pakai nih social media yang usernya kebanyakan real, not fake gitu. Terus kalian di sini tuh kan kalian harus abis itu mereka
kalian tuh harus memisahkan antara asumsi kalian dan juga kenyataan yang ada di luar sana gitu. Jadi kalian harus lihat nih, we believe that this is true, tapi kayak after that this will happen, something like that. Tapi kalian tuh harus memisahkan apa sih yang benar-benar asumsi, apa yang benar-benar kenyataan. Nah, after that you have to trust that, right? Kayak you have to trust your assumption. Benar nggak sih orang bakal pakai gitu? Atau ini cuma asumsi saya gitu? Nah, this is like kalau kalian lihat di layar ini adalah namanya eksperimen canvas. Jadi eksperimen canvas itu bisa membantu kalian untuk memisahkan apa aja sih asumsi kalian, eksperimen apa sih yang ingin kalian lakukan. Lalu setelah kalian test your product atau test your idea, dan kalian bisa tulis nih resultnya apa gitu. Lalu conclusion-nya itu apa? Apakah kalian punya hipotesa itu validated? Apa benar nih ternyata orang mau pakai gitu? Kalau enggak ya kalian harus bilang, oh is this unvalidated, atau mungkin masih nggak jelas nih, saya have to test another idea gitu, I have to test another thing gitu. Jadi kalian dari canvas ini tuh kalian bisa itu bisa membantu kalian untuk melihat apa yang benar-benar dibutuhkan oleh customer kalian. Lalu apakah kalian perlu iterate to test like another idea atau test another assumption whether it's right or not. Lalu kalian bisa juga atau malah kalian dapat confirmation justru. Kalau kalian dapat confirmation, then you can move to building a product next, right? Kalau enggak, kalian tetap harus iterate nih. Kalian harus iterate untuk mencoba untuk melihat lagi apa sih sebenarnya dibutuhkan dan apa sih nilai tambah yang sebenarnya kalian bisa berikan kepada target customer kalian gitu. Yang paling penting di sini sebenarnya cuma memisahkan antara asumsi dan juga konsekuensinya sih apa aja sih. Kalau misalnya asumsi kalian nih, target market kita 10 juta, jadi kita bakal dapat revenue sampai 1M misalnya. Apa sih konsekuensi kalau kalian nggak mendapatkan target revenue sebesar itu gitu. Bentar ya. Mungkin juga kalau ngomongin Facebook mungkin nggak terlalu clear ya. Mungkin kita kasih contoh lainnya nih di sini. Contohnya kalau yang pernah dengar startup yang namanya Airbnb, mungkin kalian juga udah banyak yang pakai. Mungkin pada awalnya tuh Airbnb juga come with an idea that people needs to waktu itu kalau salah ceritanya mereka foundersnya tuh there's like a big conference in town and it's very difficult to find a hotel gitu karena semua hotel fully booked. Dan jadi mereka kepikiran ide untuk membuat app-nya mereka, yaitu ada orang nih yang mau sharing their place gitu for strangers gitu. Jadi asumsi mereka yang paling kritikal pada saat itu, orang tuh mau nggak sih tinggal di stranger house gitu. Dan juga stranger mau nggak sih, kayak orang mau nggak sih kasih stranger tinggal di tempatnya mereka gitu. That's actually the most critical assumption gitu. It's something that they have to test gitu. Dan after that, they test the product and actually it confirm their assumptions gitu. Oh, people memang takut nih. Nah, mereka baru move to another one. Kayak apa sih yang bisa dilakukan untuk menjamin mereka orang-orang ini tuh untuk membiarkan strangers tinggal di tempat mereka. Jadi mereka memberikan jaminan gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, mereka akan bayar sampai seberapa banyak gitu. Ini kan memberikan kenyamanan dan keamanan untuk host dan juga untuk customer-nya kan. Nah, jadi mereka bisa memisahkan nih. Jadi mereka bisa kayak put that assumption aside gitu, kayak akhirnya kita bisa solve that problem and they can move and develop a validated product after gitu. Nah, ketiga, how do you test your idea? After you brainstorming and defining your goals, after you develop the hypothesis, then you have to run experiments. The easiest way to run an experiment is to do like interview or survey. Mungkin aku ceritain sedikit, waktu itu juga pas saya bikin startup, awalnya tuh kayak bingung juga kan, gimana sih kayak validate my idea gitu. The simplest way is just like asking people, tapi people-nya again like I said, have to be your right target customer. Pada saat itu saya pengen bikin sebuah startup untuk sharing a path. Jadi hipotesis dari saya tuh kayak, people it's very busy gitu, tapi they want to have a path. Jadi mungkin kalau mereka bisa share a path, bisa sharing binatang peliharaan, misalnya kucing atau anjing gitu, atau even burung,
mereka tuh kayak bakal willing to have a pet more gitu. Jadi biasanya target kayak saya punya asumsi target customer-nya pasti orang-orang yang sibuk nih, orang-orang kantoran. Jadi gimana saya melakukannya? I will go ke perkantoran nih, ke perkantoran, terus kayak pas jam makan siang ya orang-orang pasti jam makan siang kan. Ada yang pergi makan siang, nah saya tungguin aja tuh. Kayak terus habis itu saya tanya-tanya, bilang, oh saya dari this university, I'm doing research gitu. Mau nanya-nanya dong tentang apa sih tentang binatang peliharaan, apakah mereka mempunyai binatang peliharaan, apakah mereka kenapa enggak, kenapa iya gitu. Terus kayak kalau misalnya kalian bisa sharing a pet, are you willing to do it gitu. Then from here you can get you can get the confirmation whether they want to do it or not gitu. Jadi itu adalah the simplest way to do and test your idea. Yang kedua, bisa juga kalian build an MVP. Tapi MVP di sini bukan prototyping yang udah benar-benar jadi ya gitu ya. Ada juga kayak startup atau mungkin startup saya waktu itu saya bikin kayak cuma landing page gitu. As simple as that, kayak apakah orang ada sih mau masuk ke landing page saya gitu untuk tes kayak how big is like the market actually that willing to share a pet at a time gitu. Ini juga merupakan cara untuk validate the idea. Lalu bisa juga saya kayak email ke orang terus kayak nanya, this is like a problem that I'm trying to solve. Are you willing to use this product if there's like this kind of product out there? Gitu. This is also one way to validate your idea. Lalu juga ada namanya A/B testing kalau kalian pernah dengar. Tapi A/B testing ini sebenarnya lebih tes untuk validate idea, tapi kalian sudah punya kayak clear idea what you want to test. Gitu. Biasanya ini untuk price validation sih kalau untuk A/B testing ini. Jadi kalian run separate testing, lalu kalian cuma rubah satu faktor gitu. Misalnya kalian running advertisement to test your idea gitu kan. Terus kalian cuma lihat nih, kalau advertisement kata-katanya seperti ini, sama kalau kata-katanya berbeda tuh, yang mana nih yang lebih Yang lebih orang bakal klik gitu. Oh ternyata yang ini gitu. It means that your assumption about something can be wrong kan, karena A/B testing itu will separate what's right or wrong, bukan what's right or wrong ya, kayak lebih akan separate tuh ke idenya yang benar yang mana, yang enggak yang mana gitu kan, if you use it right gitu. Karena A/B testingnya biasanya lebih complicated and will be used later stage pas kalian tuh udah lebih tahu apa yang kalian mau testing gitu. Contohnya kayak user interface yang kalian mau coba gitu. Kalau kalian lihat user interface yang A sama yang B, kalian lebih banyak yang mana yang lebih banyak mau dipakai gitu. Tapi ini juga bisa untuk test your idea juga sih. Lalu yang keempat, market survey. Mungkin market survey yang mirip-mirip sama interview and survey, tapi you do it like in a mass, secara besar lah, secara kayak skalanya lebih besar gitu. Biasanya kalian bisa juga minta tolong dari lembaga survei gitu. Di sini di Indonesia kalau namanya ada Populix ya. Kalian bisa coba dari situ untuk test your idea gitu. Lalu yang kelima ada juga namanya crowdfunding ya. Mungkin kalian udah pernah dengar lah yang kayak Kita Bisa gitu. Atau kalau di US lebih terkenal namanya Kickstarter, right? So basically you put your idea out there and you say that, oh I'm building this gitu, to see whether people actually willing to pay for your product gitu. Kalau mereka kayak actually mau crowdfund your product, your idea actually ya. If they want to willing to crowdfund your idea, actually your idea itu ada marketnya gitu di sana. Orang ada yang mau pakai gitu. Kalau enggak ya artinya kayak you guys have to move to you have to develop another hypothesis gitu that you have to validate after. Dan juga masih banyak lagi sih gimana sih caranya run experiments. Karena yang paling penting tuh yang paling penting dari running experiments tuh to see kayak whether actually your assumption tuh benar atau enggak gitu. Jadi it's actually a chance to learn how to make your idea or even your product better. And tapi yang paling penting di sini tuh kayak you have to find the people that actually from the real target audience gitu. Back to my startup ya. Kalau misalnya saya kan mau bikin startup untuk binatang peliharaan kan, nggak mungkin dong saya kayak survei orang-orang yang nggak mau memang dari awal nggak mau punya binatang peliharaan, nggak suka sama binatang gitu kan, nggak mungkin. Jadi the key here is to find someone that actually from your target audience.
Dan yang terakhir tuh, then you have to validate, develop, and iterate. Misalnya kalau back to the example that I told you about my startups yang binatang peliharaan itu, actually then I found out sebenarnya orang tuh nggak willing to share binatang peliharaan. Kenapa? Ternyata banyak banget kayak majority of them tuh thinks pet atau binatang peliharaan as a family gitu. Jadi actually the idea is not validated tuh. But then after that I iterate, right? Jadi basically nggak cuma kayak after that, oh yaudah ini buang aja lah, let's start another idea. Then I start to iterate what's actually the real problem out there gitu. Then I found out mungkin this is like startup that I developed in the US ya, and di Amerika. Jadi mungkin nggak terlalu apply here in Indonesia. Tapi di US tuh banyak banget orang yang actually adopt a pet together with their partner, walaupun mereka belum menikah ya. Jadi mereka tuh kayak dengan pacar gitu, mereka adopt a pet together, and actually they willing to share a pet if they already split up gitu. Jadi target market yang saya bilang tadi kayak, oh saya target marketnya adalah orang-orang kantoran yang sibuk, tapi pengen punya anjing gitu misalnya. Itu it's not true. Ternyata yang benar tuh adalah orang-orang yang udah bercerai gitu. Misalnya orang yang bercerai tapi punya binatang peliharaan. Atau misalnya orang-orang yang tadi saya bilang, pacaran terus mereka kayak adopsi anjing bareng gitu. Lalu mereka akhirnya mereka putus, terus mereka tetap mau pelihara binatang peliharaannya bareng gitu. Then from there I iterate my product. Oh actually my product is not for someone to share a pet that yang sibuk gitu. Tapi ternyata lebih orang-orang yang putus ini nih gitu. Jadi from there I can iterate the idea and develop a better product gitu, yang lebih suitable for people that divorce gitu. Seperti itu. Jadi actually in this stage you could confirm your assumption, either it's like valid or invalid gitu. If your idea has potential, kayak yang tadi kalau yang misal contohnya kayak Airbnb yang saya bilang tadi, then you should develop your idea gitu and start refining your idea. After that, then you building a product and you do the same thing again. Then you throw your product out there and then you see how your target customer using it. After that, you iterate to build a better product. So the learning curve is actually almost the same. You actually build, you test, then you refine. Gitu. Tapi nggak selalu juga sih. It's not always this kind of process, not always guarantee gitu. Kalau kalian udah do your idea validation sekali aja, after that you will have a successful startup. No, it's not always like that. Jadi the most critical way is the execution that matters. Karena kalian again, you guys like have to keep iterating on this process sampai kalian dapat the best product possible. Tapi kayak pasti kan kalian tetap harus iterate. Even like big companies like Google, Facebook, Apple, they always iterate. I always do like this process. They always like iterate biar orang tuh tetap kayak keep using their product karena kayak they have to refine their product every single time, right? It's not always like one time thing that you guys like have to do gitu. Jadi remember just keep iterating your process, your steps until your idea validation, until you don't get so many assumptions here and your idea is like validated. Okay, mungkin this is like my last slides. So basically, the key takeaways from here is like idea validation is first is all about asking yourself the right questions. Why are you doing this? Jadi why are you doing this is more like what problem you're trying to solve gitu. Terus yang kedua tuh kayak who will be your paying customer? Basically, who's like you have to define your target customer. Yang ketiga yang tadi yang saya bilang, what's your solution out there yang already out there gitu. So basically, it's not always about the competitors juga, tapi about alternative solutions gitu. Lalu yang keempat, how you will differentiate yourself on the market. Jadi kayak what value that you giving to your target customer that different from your competitors lah. Gitu. Again, validating your idea might not require a lot of money, but kalian butuh banyak waktu ya. Kayak tadi aku bilang, yang kalau saya pas tes my idea tuh, ya langsung nanya ke orangnya kan, jadi kayak nggak butuh banyak uang untuk bayar orang untuk tes the idea, tapi bisa juga kayak langsung datengin ke orangnya, terus kayak coba cari orang, interview langsung in person. Mungkin kalau sekarang, karena lagi pandemi ya kalian nanyanya harus lewat online ya, jadi kalian harus kayak reach out through people, mungkin kalian bisa tes lewat WhatsApp group, or you go to Quora and type, you ask like questions there, atau mungkin join a Facebook group yang kalian memang target customer kalian gitu.
again, you need to be bold, open, and humble on the way that you when you testing your idea gitu. Tapi you have to also think outside your box how to validate your idea. And yang terakhir tuh lebih like I said, your competitors always solve the same problems. Dan but it doesn't have to be like the same product. Kayak misalnya kayak Facebook and waktu itu Friendster ya misalnya. Jadi kayak produknya mirip sih, tapi kayak they're actually solving a different problem gitu. And terakhir kayak you have to find out like who you're competing with karena it's actually something that you have to find something you have to figure out gitu, kayak apa sih value yang kalian berikan gitu. Kenapa berbeda dengan kompetitor kalian. And always listen to your target customer and help them to solve their challenges. Ini yang akan memastikan kalau kalian memastikan ide kalian tuh benar-benar valid dan produk kalian tuh benar-benar akan digunakan oleh target customer. Karena kalau kalian nggak mendengarkan target customer kalian, ya who's gonna use your product? When you launch the product out there, ya nggak ada yang bakal pakai, dan you will fail, your startup or your product will fail. So always listen to your customer and help them solve their challenges. Oke, segitu aja sih dari saya. Mungkin I don't know what's next. Ada pertanyaan? Terima kasih Pak James. Ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Masih ada kesempatan untuk berinteraksi dengan Pak James, silakan. Saya menunggu ada 3 pertanyaan. Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Raise hand ya. Open mic, open kamera. 3 penanya, silakan. Tema terbaik dapat hadiah dari Pak Rido katanya. Nggak bercanda saya, Pak. Boleh, nanti hadiahnya nanti dapat plus 5 yang nanya. Pak Rido atau enggak? 5. Nah, silakan dari Daniel, silakan Daniel. Pak Rido. Ya, silakan. Daniel dan Pak Rido. Pak Rido. Ya. Kalau nggak ada yang nanya, ditarik dari itu aja Pak Rido, dari daftar list aja Pak Rido. Di cold call ya. Itu kayak udah yang tanya deh. Daniel, silakan. Siang Pak James. Ya. Saya mau tanya, kalau misalkan kan kita validasi ya, Pak. Kalau misalkan yang paling bagus itu kan ke orang-orang yang nggak kita kenal ya, atau, bukan friends atau families ya, kan itu bisa jadi support aja. Tapi kan kalau berdasarkan pengalaman saya tuh, kalau misalkan lagi online gini, tes orang yang nggak saya kenal itu, kadang jawabannya tuh memang kayak singkat aja atau mereka tuh cuek. Itu gimana ya caranya maksudnya supaya mereka itu mau tarik? Karena saya biasanya rata-rata kalau nggak dicuekin nggak dibalas, kalau dibalas pun asal gitu. Gimana gitu Pak Jeff? Kalau boleh tahu nanyanya gimana kalian? Kamu nanyanya gimana? Kalau boleh tahu. Kalau saya itu biasanya nanya pertama ada waktu buat wawancara nggak? Maksudnya kayak buat tanya-tanya gitu. Nah dari situ aja kadang nggak dibales gitu Pak. Oke, I see. Mungkin kalau sekarang lagi pandemi susah ya nanya orang langsung, apalagi kayak in person gitu. Kayak call juga mereka bakal sibuk. Kayak saya bilang tadi, kalau mungkin lagi kondisi pandemi ini akan berbeda dengan yang waktu saya lakukan dulu kan. Kalau dulu kan saya nanyanya pas jam makan siang, mereka pasti di situ gitu. Kayak they're not going anywhere. That's why I choose like during lunch time, and langsung di restoran biasa atau di warung lah, pokoknya nanya-nanya gitu lah ya. Karena they're actually there and not going anywhere, jadi they have no choice. Kayak agak pemaksaan sih. Tapi kalau pandemi, you guys like have to think outside the box. Saya juga kalau misalnya lagi pandemi, pasti kayak lagi jalan di pinggir jalan misalnya ya dulu. Kalau ada orang yang nyamperin juga saya pasti takut dong. Jadi saya nggak mau lah jawab pertanyaan kalau bisa gitu. Now internet is kayak the best thing that could happen to you guys gitu. Kalian ada namanya kayak ada WhatsApp group juga, ada Facebook group, atau mungkin kalian bisa join a forum gitu. Forum yang memang target market kalian. Kalau misalnya contoh saya tadi kayak, saya kan memang bikin startup yang berhubungan dengan binatang peliharaan gitu. Pasti kan ada forum ya, forum kayak Kaskus atau apapun itu yang memang membahas untuk binatang peliharaan gitu. Daniel, kamu bisa join that forum and ask there. People are willing to help there gitu. Kayak apalagi kayak during this pandemic kan. Atau you can post a questions gitu. Misalnya yang tadi saya bilang di Quora, coba you know like what Quora is, right? You can ask a question there to try to see the answer gitu. Apa sih yang orang lakukan gitu. Or you can just like
find out apa namanya, kayak bikin polling lah, kayak random polling gitu, yang di apa online, to get like a sense kayak how to validate your idea from there gitu lah. Intinya untuk menjawab pertanyaan yang kamu punya gitu tentang produk-produk atau idea yang kamu punya gitu. Seperti itu sih. I don't know, have you tried those ways and see whether it's works or not? Udah pernah dicoba belum kayak yang itu? Kalau itu belum pernah dicoba sih Pak. Cuma saya kadang bingung kalau dibuat post online gitu. Ini kan apa ya, startup ini kan maksudnya kalau misalkan kita share ide, ada kemungkinan orang lain buat yang sama dan lebih cepat dari kita tuh saya kadang masih cukup khawatir juga gitu sebenarnya. Aduh, jadi saya kalah cepet gitu. Gimana itu Pak? Ya, like I said ya, tadi kan tadi saya pernah bilang gitu, nggak tahu if you heard about it or not. It's not all about the idea gitu. Kayak idea it's one thing gitu. Kalau kamu kayak misalnya lihat ya Gojek dulu juga semua kayak pasti banyak banget yang punya kan Gojek kan. It's about execution gitu. Jadi kalian tuh harus lebih cepat. Kalau kalian post di forum bukan berarti kayak bakal bakal langsung dicuri dengan mudah kan. Pasti mereka takes time juga. It's just to see kayak who's like the fastest. Mungkin kalau kamu pernah dengar ya Uber juga kalau kalian tahu ya dulu ya. Mas di US saya pertama kali dia mau test the idea tuh ya dia post the idea on Twitter actually. Dia nyari orang yang kayak ada nggak sih orang yang bisa share locations gitu misalnya. He actually post on Twitter which everyone can see gitu kan. Tapi ya he's not afraid to kayak idea being stolen karena dia tahu it's all about execution, it's all about like the value that they gonna deliver to their target customer gitu. Jadi mungkin ini salah satu misconception juga ya di luar sana kalau semua itu about the idea, tapi enggak juga. It's all about the execution and how you deliver a different value gitu. Kayak saya bilang Facebook, social media banyak banget. Kenapa bisa different gitu? After that ada Snapchat, right? Ada kayak dan Instagram juga mencoba membuat sesuatu yang berbeda gitu. Akhirnya ya it's not about kayak the feature itself, it's about like how they execute better kan. Gitu sih. Oke Pak, thank you. Ya, jangan takut sih kalau idenya dicuri karena kalau ide dicuri maksudnya kayak kalian kompetisinya ya value apa sih yang kalian berikan gitu. Karena pada customer kalau value kalian yang lebih bagus dibanding kompetitor kalian, tetap your target customer pasti akan kembali ke kalian gitu. Kayak sekarang kayak misalnya Gojek udah selain Grab aja kan, it's like same product basically. Saya mau raise itu Pak dari Stefan Pak. Selamat. Stefan mau itu silakan Stefan. Oke Pak Rido, terima kasih Pak Rido. Selamat sore Pak James. Saya bertanya, pastikan co-validation ID tidak akan jauh dari yang namanya teamwork pasti. Kan Daniel sebelumnya kan tadi mengenai masalah pendekatan gitu. Pasti kan kalau untuk mendekatkan calon customer kan pasti butuh teamwork yang teamwork yang solid dan itu. Apakah itu benar atau enggak? Seberapa pengaruh nggak sih dalam menentukan ID itu teamwork itu tersebut gitu? Seberapa sensitif gitu? Karena kalau teamworknya nggak bagus, pasti ada teamworknya tidak berjalan dengan baik, pasti ada miss dalam membuat ide, miss dalam melakukan, melakukan research terhadap calon customer tersebut. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak James. Thank you for the questions. Kalau boleh tanya maksudnya teamwork seperti apa nih yang kamu tanyakan? And contoh problemnya seperti apa yang kamu sudah encounter gitu, biar bisa lebih jelas ya. Teamwork itu di dalam berasal teamwork. Contohnya kayak kita saat inilah pada saat membuat startup ini, gitu. Contohnya ada yang tipe-tipenya tuh nggak sabar gitu. Harus kayak nggak sabar gitu kan. 2 minggu harus selesai gitu kan kita nggak bisa dia tidak bisa melihat situasi apalagi pandemi begini, pasti kan orang punya masalah seperti itu.
Jadi itu yang membuat kayak itu kan jadi terjadi bis, dan juga kemungkinan paling berisiko kan pecah kongsi ini yang jadi berbahaya. Jadi gitu Okay. masalahnya. Contohnya I kayak see. gitu. Okay, I see. Okay, thank you for the questions. Ya, memang sih, semua juga pasti ada problem ya dengan kayak tim, dengan co-founders, pasti pernah punya lah. Ya, again, saya ambil contohnya Facebook aja, kalau yang pernah nonton filmnya juga, dia juga ada problem gitu kan. Dengan foundersnya, dengan co-founders. Tapi yang paling penting itu sebenarnya antara kamu dan your team tuh have to have the same goal gitu. You have to define like kalian tuh harus punya visi misi yang sama gitu. Kalau karakter pasti berbeda lah. Kamu sama saudara atau sama keluarga aja pasti karakter yang sebenarnya harusnya karakternya kurang lebih sama, pasti punya perbedaan karakter. Tapi untuk memecahkan problem itu kalian harus punya suatu goal atau visi misi yang sama gitu. Misal kalian bilang kayak kalian harus bicarakan baik-baik lah kayak hal-hal ini gitu. Kalian bilang, oh kita memang goal kita adalah to validate the idea in 2 weeks gitu. Kalau misal teman kamu bilang, oh kita 1 minggu, atau misal kalian bilang, nggak bisa kayak 1 bulan gitu. Kalian tuh you have to talk and discuss about this, and you guys have to reach kayak one common goal lah. Nggak bisa kayak 1 mau 2 minggu, 1 mau 1 bulan, 1 mau 1 hari mungkin. Kalian tuh harus membicarakan hal ini untuk memecahkan problem ini, dan again, kalian tuh harus define the same goal. Kayak tadi saya bilang kan, how to validate your idea, you have to define a goal first, right? Gitu. Jadi kalian tuh harus mempunyai goal yang sama. Gitu. Ini sesuatu yang memang harus kalian diskusikan secara baik-baik lah. Memang pasti akan ada konflik along the way, tapi you guys like have to, kalau kalian berpegang pada goal ini ya, visi misi yang sama, at least you guys like have something in common that you guys like want to achieve lah. Dan inilah yang bisa mempersatukan kalian gitu. Walaupun ada perbedaan karakter, ada perbedaan karakter di antara kalian. Oke. Ya memang sih kadang-kadang memang agak susah untuk mencari goal yang sama. Dan memang kalau biasanya visi misinya udah sama, kemungkinan besar akan ada konflik di kedepannya gitu. Jadi again, the most important thing, you guys like have to have the same vision and mission gitu. For the company lah, at least ya, nggak ngomongin kayak karakter kalian harus sama gitu. It will help, tapi actually lebih penting kalian tuh harus mempunyai satu visi dan misi yang sama untuk company kalian atau startup kalian. Oke, thank you Pak James. Thank you, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih ya, Pak Stefan. Ada lagi teman-teman yang mau berinteraksi dengan Pak James? Bagaimana proses validasi kalian selama hampir 1 semester ini? Pasti kalian banyak mengalami ada proses validasi yang masih dikerjakan ya. Jadi mungkin ada satu pertanyaan Pak, kalau minimal kalau punya startups biar keterima di bisa itu minimal harus seperti apa ya Pak produknya? Bisa dijelasin ke teman-teman Pak? Sure, boleh. Jadi sebenarnya kalau dari kita ya, karena kita masih dalam part of BINUS, jadi beberapa requirement yang kita terima untuk startups kita tuh pertama harus BINUSian, which is bisa BINUS students, bisa BINUS staff, faculty member, atau mungkin ya alumni gitu. Kalau di sini semuanya pasti udah lolos lah, lolos yang itulah, requirement yang itulah ya. Yang kedua, kita pengen startup itu udah punya validated product kalau bisa. Jadi basically what we mean by validated product tuh yang tadi saya bilang, kalian udah tes produk kalian ke market. Bukan kalian datang dengan produk, saya bikin produk ini ya, terus tapi ya target marketnya ya ini gitu. Tapi kalian nggak tahu target marketnya siapa kan. Banyak banget soalnya startup yang datang ke kita bilang, we already have a product, target marketnya tuh seluruh rakyat Indonesia yang punya HP gitu. Terus kayak, that's not validated product. It's more like you building a product and you trying to target everyone. Sedangkan validated product tuh more like you already know your market and you already know like the problem that you're trying to solve. You already know your target customer gitu. And actually udah ada gitu, kayak target customer yang it's even better kalau udah ada target customer yang mau pakai kalian punya produk. Jadi kalian sudah ada sedikit traction lah. Kita nggak ngomongin kayak kalian udah harus pakai jutaan orang yang pakai produk kalian. Tapi kita pengen lihat kalau sebenarnya tuh target customer kalian udah pakai atau mau pakai gitu. It's actually show that actually you already do like product validations gitu sih. Jadi yang penting tuh again punya validated product and also BINUSian sih untuk sekarang ya. Gitu. Kalau kita mewakili teman yang di bisnisnya kreatif di F&B, produk Halo, ya, internet saya agak putus-putus, maaf Pak, bisa diulang?
Karena rata-rata ada yang sekarang bisnisnya apa? Bisnis food. Validasi kalau produknya makanan, Pak, gimana caranya memvalidasi dengan kondisi yang seperti sekarang ini? Produknya F&B creative food. Karena targetnya menjadi foodpreneurship, Pak. Foodpreneur. Apa jualan kopi itu juga foodpreneur bisa divalidasi seperti apa, Pak James? Bisa. Oke. Foodpreneur ya. Ya, sebenarnya sama aja sih kalau kalian ngomongin contoh kopi lah ya. Kan kopi kenangan. Sekarang kopi udah banyak banget kan. Ada kopi kenangan, ada kopi jalan jiwa, ada kopi apalagi sih ada yang kulo, tuku gitu kan, banyak banget. Tapi actually the idea is like about the same. Kalian harus mencari value apa sih yang kalian berikan kepada target customer kalian gitu. Kalian bisa lihat juga sih, kenapa kopi kenangan sukses, tapi kopi jalan jiwa juga sukses. Padahal mereka tuh kayak too different, bukan too different, sorry. Similar, actually they look similar from the outside, tapi actually they have like very different customer gitu. Karena perbedaannya itu kan harganya sama-sama 18.000 ya kalau kalian lihat gitu. Terus rasanya ternyata tuh perbedaannya adalah di rasa gitu. Orang-orang yang suka kopi yang lebih asam, lebih pahit gitu, mereka will use, they will prefer kopi kenangan gitu. Sedangkan orang-orang yang suka lebih manis, they will prefer kopi jalan jiwa misalnya. That's like how F&B businesses actually separate themselves from their competitors gitu. Jadi pasti ada perbedaan atau value yang kalian deliver itu yang berbeda dari kompetitor kalian. Nah, untuk gimana caranya untuk bisa kalian lihat pada produk validate, kalian bisa lihat kalau ada nggak sih repeated customer gitu. Kalau misalnya kalian juga jual, contohnya kalian jual produk makanan kalian di bazar gitu, habis itu rame banget, tapi habis itu nggak ada yang repeat customer, artinya there's actually not your product tuh belum divalidasi gitu. Karena pas bazar kan orang bisa coba-coba kan. Tapi abis itu kalian, kalau bisa sih kalian kayak tanya kan, kayak gimana produknya, kalau bisa, tapi mungkin kalau sekarang mungkin agak susah ya. Tapi kan bisa aja kalian tanya gitu ke target customer kalian, apa aja nih yang kita bisa bisa kita improve dari produk kita. Nah, when they become your repeated customer, it means that your product will already validated gitu. Artinya kalian tuh udah punya loyal customer yang bakal balik ke produk kalian. Dan kalian bisa mencoba mencari nih, apa sih yang bikin mereka balik gitu. Dan that's your value proposition yang membedakan kalian dari kompetitor kalian. Seperti itu. Itu sih biasanya untuk F&B businesses ya. Pak James. Nah, Pak James mau tanya Pak James. Ini sebenarnya pertanyaan anak-anak Pak James yang seringkali ditanyain. Kan Pak James tadi cerita tentang pada saat Pak James melakukan validasi kan Pak James tanya ke orang langsung pas lagi pada makan siang segala macam itu kan ya Pak James. Nah ini sebenarnya anak-anak sering tanya nih, kapan sih kita bisa pakai cara, kalau itu kan kayak kualitatif gitu kan ya, kapan sih kita bisa pakai cara yang kuantitatif, yang karena anak-anak kan senengnya kan main nyebarin kuesioner aja pakai Google Docs saja gitu. Nah bukan mana yang lebih baik ya, tapi di saat kapan kita bisa pakai kuanti, di saat kapan kita pakai kuali, model wawancara segala macam. Kayak gitu Pak James. Oke, noted. Sebenarnya kalau model yang kayak tadi Pak Ale bilang, Google Form, it's kayak you guys can always use it. Cuma mungkin yang agak salah ya, persepsinya tuh kalian nyebarin Google Form-nya ke semua orang gitu. 1 juta, mungkin kalau misalnya ke seluruh BINUS. Padahal belum tentu kan misalnya mahasiswa ya, kayak contohnya sebarin ke semua mahasiswa BINUS gitu. Padahal belum tentu mahasiswa BINUS itu target market kalian. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Google Form, it's always it's fine actually. Tapi dan kalian tuh harus menyebarkan Google Form-nya ke orang-orang yang tepat gitu, yang merupakan target audience kalian atau target customer kalian gitu. Dan gimana sih tapi kan itu susah kan untuk lakukan karena kalian nggak tahu gitu, kalian nggak ketemu dan kalian nggak tahu siapa yang ngisi Google Form kalian. Nah, mungkin pertanyaannya aja yang dibikin berbeda gitu. Jadi di Google Form-nya ditanya kayak demografiknya apa, kayak male, female, cewek atau cowok, umur berapa, gitu. Terus kalau misalnya kalian, kayak tadi saya bilang, saya selalu balik ke contoh yang saya tahu ya. Misalnya kayak peliharaan, pasti kan harus tanya dong, kalian punya peliharaan atau enggak gitu. Atau kalian mungkin mau punya peliharaan atau enggak gitu. It's like the questions that will differentiate your that survey gitu. Jadi basically kalian bisa
kayak separate to data gitu. Kalau misalnya yang tadi saya bilang, kayak pas saya langsung interview tanya orang juga, saya tanya kan, oh, kamu mau punya binatang peliharaan atau enggak? Kalau dia jawab enggak, ya artinya ini bukan target market bukan target market saya gitu. Tapi bukan berarti di situ aja, saya pasti tanya juga kan, kayak apa sih, kenapa kalian nggak punya binatang peliharaan gitu misalnya. It's actually data yang sangat penting untuk kalian dapatkan, karena dari data itu kalian bisa analyze gitu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Pak Aloy sih, dan teman-teman semua itu sebenarnya dua-duanya boleh digunakan, tapi kalian tuh harus membedakan maksudnya harus bisa membedakan target audiens kalian gitu. Jadi dengan cara ya pertanyaannya mungkin bikin lebih spesifik dan lebih biar kalian tahu target apakah orang-orang yang lewat Google Form ini atau survei ini merupakan target market kalian gitu. Kalau nggak artinya ya jangan langsung disebar aja. Karena kebanyakan yang saya tahu nih, habis mereka bikin Google Form, mereka sebar ke semua, habis itu yaudah, itu data yang saya dapatkan. Padahal kalian harus membedakan nih. Misalnya kalian udah, saya juga tahu lah, anak-anak pasti suka nyebarin kayak 500 orang udah dapat isi survei, tapi dari 500 itu berapa banyak sih yang kalian yang merupakan target audiens kalian? Kan nggak mungkin 500 target audiens kalian, kecuali kalian udah memilih nih 500 orang ini benar-benar target audiens kalian. Kalau enggak ya kalian harus bisa membedakan mereka dengan cara bertanya di dalam kuesioner itu sih. Seperti itu. Atau apakah itu menjawab atau malah tahu bingung nih? Mantap nih Pak James. Ini harusnya teman-teman yang lagi pada validasi nih harusnya tanya ke Pak James nih, karena emang bener Pak James banyak yang pada nafsu bikin kuesioner aja nih. Sebenarnya nggak apa-apa, Pak Ali juga pasti tahu lah ini kuesioner selalu boleh aja. Cuma ya dari kuesioner datanya habis itu dianalisa lagi, jangan bilang kayak oh ya kuesioner udah 500 orang, terus 500 itu bilang iya gitu. Padahal ternyata 500 orang ini bukan target audiens kalian gitu. Nggak ada satupun dari 500 orang ini yang memang target audiens kalian. Itu juga biasanya kesalahan yang fatal juga sih. Istilahnya jawab 500 tapi karena jawab kasihan ya Pak James, karena teman sendiri gitu. Jadi teman sendiri. Terus nanti 500-nya bukan target audiens kalian. Kalian mau bikin teman karena teman aja nolongin. Iya, betul. Jadi bisa kalian mau bikin kopi terus kalian sebarin 500 audiens gitu, bisnis kopi ya. Atau 500 orang ini nggak ada yang suka kopi satupun ya, salah juga kan. Mereka isi cuma karena kasihan. Tapi ternyata itu nggak. Yang namanya hanya menggugurkan kewajiban jadi itu Pak James ya. Mestinya nggak gitu ya. Betul. Kayak tadi saya tulis juga tuh, kayak banyak kan, kayak saya bilang juga, banyak temen ya kayak, aduh kasihan nih, ya udah deh idenya bagus gitu. Ternyata kayak mereka bukan target audiens ya. Gitu. Itu sih biasanya yang salah di situ. Jadi ini catatan ya buat teman-teman yang lagi melakukan validasi di SRL 2 dan 3. Pastikan semuanya terdata dengan benar dan data itu bisa kalian olah untuk mengambil keputusan ya Pak James ya. Betul. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ya. Ayo tanya nih, jarang-jarang kita ada pembicara yang khusus ngomong validasi nih. Mumpung. Ini ada expert dari Binus Startup, manfaatkan ya teman-teman ya. Pak J ngasih free gratis nih Pak ya webinar Pak. Yuk, ada lagi pertanyaan? Kevin nih dari KKB, kelompok KKB nih, ayo KKB. Kemarin malam dia tanya, Pak, berapa sih jumlahnya buat buat validasi ide? Vin, tanya Vin. Jumlah apa nih? Silakan kamu tanya langsung. Banyak anak-anak yang nanya gini Pak James, Pak, jumlahnya berapa sih Pak yang kita mesti tanyaan untuk memvalidasi ide kita gitu. Nah ini tadi malam ya, saya harus ditanya gitu Mas, orang yang ditanya. Ya betul, ada berapa orang sih yang harus ditanya? Oke, noted. Sebenarnya kalau kalian untuk menjawab pertanyaan itu ya, saya balik ke kelas statistik yang pernah saya ambil juga. Jadi again, target kemarin kalian kan pasti nggak sedikit gitu, target kemarin kalian mungkin bisa jutaan orang. Tapi kalau di kelas statistik, actually 30 orang tuh udah mewakili populations. Asalkan, tapi ada asalkannya ya, asalkan 30 orang itu benar-benar karakteristiknya sesuai dengan target market kalian gitu, target audience kalian. Misalnya, target market kalian umur 20-22 gitu, lalu female, lalu suka makan gitu misalnya.
lalu kira-kira tinggalnya dari Jakarta Barat, gitu. Misalnya something like that, right? Dan kalau itu benar-benar spesifik seperti itu, 30 orang tuh udah cukup. Hanya 30, karena kalau dari kelas statistik 30 orang itu sudah mewakili populasi. Tapi ya biasanya yang salah tuh orang mikir, oh cuma 30, dikit ya udah 30 mereka asal aja gitu. Mereka tanya 30, yang penting cewek, yang penting umur 20 gitu misalnya. Jadi biasanya kesalahan di situ. Sedangkan sebenarnya 30 sudah cukup asalkan benar-benar sesuai dengan target audiens kalian, karakteristiknya. Seperti itu sih kalau berdasarkan kelas statistik ya. Tapi as many as possible kalau 30. Bisa sih. 30. Pak James ya? Betul. Wah, tapi benar-benar sesuai. Berarti saya kurang Pak James. Anak-anak saya suruh cuman 3 sampai 5 Pak James. Berarti perlu saya tambah ya Pak James ya? Wah, harus tambahin Pak, harus tambahin sebanyak-banyaknya. Jadi kalau sebanyak-banyaknya saya boleh nambahin 100 sampai 200 gitu Pak James? Boleh, asal anak-anaknya bisa ya. Kan dibagi per anak, kan dibagi misalnya satu anak 20 gitu kan cukup. Betul. Sebenarnya kalau bisa sebanyak-banyaknya ya, betul. Kalau dulu berdasarkan pengalaman saya ya, dulu juga saya pas belajar materi ini di startup, itu namanya startup ya, saya lupa namanya. Jadi intinya mereka bilang, kalau bisa sehari itu 10 orang, dan 10 orang yang kamu interview. Karena dari 10 itu kan belum tentu 10-10-nya sesuai dengan target market kalian kan. At least 10 orang maksudnya, per orang ya. Dan saya waktu itu per tim ada 5 orang, jadi actually sehari harus kalau bisa 50 yang kalian interview atau kalian tanya. Gitu. Karena kalau datanya semakin banyak, semakin bagus kan. And later on it's just about like how you separate the data gitu, how you analyze and separate the data. Wah, berarti. Jadi, kenapa? Silakan. Berarti kurang ya Pak ya? Berarti saya harus nambahin ini Pak James. Anak-anak saya suruh cuma 5 doang. Udah 5 susah. Kali ini kita tambah anak-anak. Minimum 30 berarti ya? Minimum 30 sampai 50 ya Pak James. Ya, 30 oke lah, asal karakternya benar gitu. Biasanya miskonsepsi ini karena dia bilang 30 doang. Nah Pak James, ini pertanyaan menarik Pak James, apa pernyataan sesuai dengan populasi yang disasar gitu, Pak James. Betul. Kenapa? Sorry, agak putus Pak. Putus saya, internet saya ya. Putus Pak Loy. Di Parido juga putus-putus kayaknya. Oh, okay. Iya Pak, saya juga kelihatan putus-putus. Mungkin juga koneksi saya jelek kayaknya. Sama, koneksi saya juga takutnya jelek, jadi saya mau nanya juga. Oke. Ada lagi teman-teman? Jam berapa ya planning ya? Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan silakan. Tanya dong, nanti PPT-nya di-share di Bimaga ya? Oke, ntar saya kasih ke tim inkubator ya. Nanti kalau PPT-nya saya kasih ke tim inkubator dan mungkin bisa dibagikan ya dari tim inkubator untuk ke teman-teman semua. Oke, makasih Kak James. Terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, semoga membantu ya. Kalau ada apa-apa, mungkin saya tanya, taruh email saya, bisa langsung di email aja. Tetap validasi itu butuh market. Kira-kira itu ya Pak James. Udah kontak lagi, silahkan bisa menghubungi. Sorry, agak putus-putus tadi. Kenapa? Ada yang raise hand, Pak. Ada yang raise hand atas nama Tubagus. Silakan kamu open mic, Tubagus. Ya, selamat sore, Pak James. Suara kamu kecil banget, gedein Tubagus. Saya mati kamera sebentar ya, maaf. Karena internet saya agak jelek, saya mati kamera sebentar. Nanti saya coba hidupin lagi kalau udah internet agak bagus. Baik, silakan Tubagus. Udah kedengeran ya? Sudah kedengeran. Misalkan kita ini Kak, udah validasi idea nih. Terus dari hasil validasi itu kayak menunjukkan kayak intinya like not really good gitu lah. Terus itu is it better that we ditch the idea atau and like start a new one or like we like
stick with it and trying to like improve or change it in some part? Mending yang mana? Okay. Good question. Actually, untuk menjawab yang itu ya, sebenarnya kalian harus lihat juga hasil interview kalian gitu. Kalau idenya benar-benar nggak ada yang mau pakai sama sekali, mungkin it's actually either the market is not ready or there's like no customer that will use your product gitu. Mungkin mereka, again, mungkin bukan karena mereka nggak mau pakai, mungkin mereka belum ready gitu. Misalnya kayak contoh yang tadi saya bilang, kayak Google Glass gitu. It's not, mungkin at that time tuh, it's not a technology that someone will use gitu. Mungkin in 5 years, in 10 years, it will go back to to that idea again. Tapi kalian tuh harus lihat dari hasil interview kalian tuh, sebenarnya kenapa orang tuh nggak mau pakai produk kalian gitu. If it can still be improved, karena yang tadi kayak misalnya contoh ya, balik lagi ke yang saya punya startup dulu, kan orang nggak mau pakai itu karena it's a family, tapi ternyata there's like another market for my product, then you guys can pivot gitu ya namanya ya, bisa pivot untuk ide kalian tuh dari yang tadi cuma buat orang-orang yang nggak punya sibuk kerja punya binatang peliharaan bareng, tapi ya ke orang-orang yang bercerai nih atau yang putus gitu, tapi bisa yang sudah punya binatang peliharaan bersama gitu. Again, jadi kalian harus lihat kenapa orang tuh nggak mau use your idea, atau kenapa ide kalian tuh nggak bagus gitu. Kalau ide kalian masih bisa direvisi, I'll say you guys can still revise your idea to be better gitu kan. Again, itu kan proses kan. Jadi kalian bisa lihat ide kalian itu masih bisa direvisi, diimprove atau enggak. Kalau nggak bisa ya actually you guys like have to find like another idea gitu. Kalau menurut saya ya. Jangan langsung ditch the idea atau langsung nggak, ide saya yang terbaik. Kalian harus lihat kayak kebutuhan pasar kan. Kalau nggak ada problemnya ya artinya kan kalian kayak not solving anything gitu kan. Kalau sebenarnya you guys like find another problem that you guys can solve with your idea, actually kalian cuma perlu merevisi ide kalian aja gitu. Seperti itu sih. Atau sih, does it answer your question? Apa itu menjawab pertanyaannya? Ya. Oke, jangan malu-malu kalau ada pertanyaan tambahan. Ada follow-up questions, feel free sih. I guess ada kayak misalkan gini. Kan kayak misalkan kayak Google Glass gitu ya, Kak. Itu like one of kayak apa the way kayak Google Glass. Kayak one of the way they validate their ideas itu by marketing it first and then like kind of like see how they respond, right? And then like they stop after like the knowing that like the response not really good, like they're not continuing it. For that kayak way alone to validate our ideas itu, is it considered like risky or not to just like instead of kayak we ask people one by one about like our ideas, we just like try to market and like see like the results of it, and is it like it's a faster way, but is it better though? Maksudnya kalau is it better to build, you asking is better to build your product first and market it and see the response atau gimana? Kayak takut misunderstand your questions. Yeah, lebih kayak like we get the ideas of it, right? And like tapi kayak langsung di market duluan gitu loh, to see the response, to validate gitu loh, before we actually jump into it. Ya, actually kayak saya bilang gitu, kayak kalau Google kan berbeda ya, karena Google Google they can build their whatever they want karena they have like the resources gitu. Tapi in your case it's you don't have that much capital gitu kan. Which one's better? It's always better to start with the problem. Kayak contoh kayak Google juga, kebetulan ini Google Glass kan udah dibikin gitu sama timnya mereka, karena kan mereka punya innovation lab ya namanya dulu. I forget, Google X or something like that. I forget the name. Tapi itu kan innovation lab mereka. Jadi mereka memang mengembangkan produk, lalu they try to market it. Jadi sebenarnya kalau menurut Google, udah ada nih produknya. Jadi marketingnya buat mereka itu adalah validation period gitu buat mereka kan. Karena marketing ini adalah validation period buat mereka. Sedangkan kalau di case-nya kalian itu, kalian kan masih di idea, bukan di produk udah ada, terus kalian baru trying to validate it. Tapi kalian trying to validate an idea. Jadi it's still better for you guys buat nanya-nanya dulu gitu. Kayak
bener nggak sih kalau saya mau bikin Google Glass gitu contohnya, atau jangan Google Glass lah contohnya, kalau saya mau bikin apps ini gitu, atau saya mau bikin makanan ini, kira-kira orang bakal pakai nggak gitu. Contoh ya, kalian mau bikin kayak vegan food gitu, then you guys have to ask the vegan community, right? Kayak kalau saya bikin kayak produk seperti ini, kira-kira kalian tuh tertarik nggak? Kalau iya kenapa? Kalau nggak kenapa gitu. It's always important to ask like why, even though they said no gitu, you have to ask why juga gitu. Karena kan then from there you can validate, right? Kayak sebenarnya dia nggak mau tuh kenapa gitu. Kalau dia nggak mau karena memang benar-benar nggak mau gitu, mungkin dia bukan target market kita. Dan you guys have to find like another sample, right? And to see kayak whether the right sample is your target audience. Kalau udah dari target audience juga nggak ada yang mau pakai, ya udah, artinya kayak memang maybe your idea or your product is not solving anything gitu. Then you have to kayak mungkin pivot ke produk yang lain atau ke ide yang lain. Seperti itu sih. Oke deh, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada Vincent Lee. Silakan Vincent, kamu open kamera, open mic. Untuk kamera nggak bisa, Coach. Mungkin dari suara aja ya. Ya, silakan. Silakan. Masih berhubungan sama pertanyaan yang sebelumnya. Ini saya ingin bertanya tentang kasus seperti Aqua. Aqua yang maksudnya air dalam kemasan. Yang awalnya kalau saya baca di berita itu, dia sempat dianggap gila karena membotolkan air. Tapi dia tetap berusaha untuk menjual. Dan akhirnya sekarang booming banget. Gimana itu, Coach? Ya, balik kayak saya bilang tadi kan. Artinya Aqua ini pas lagi launching pertama kali, they're not solving a problem, right? Karena kenapa? Karena dulu Aqua tuh orang nggak banyak pakai karena air tuh bersih gitu. Actually, there's no problem drinking a tap water. Kayak air keran dulu bisa diminum kali ya langsung ya, gitu. Something like that. Tapi kan kalau saya jadi Aqua gitu, Aqua juga pasti kan pivot kan. Oh, dia waktu itu mungkin lebih ke convenience gitu. Jadi kan mungkin nggak, karena air tetap harus dimasak dulu gitu pada zaman waktu itu kan. Sedangkan Aqua bisa langsung minum. Jadi they're trying to pivot untuk mereka changing their target lah. Intinya bukan air minum sehari-hari pada saat itu ya, tapi lebih ke convenience. Itu yang saya tangkap waktu itu ya dari Aqua. Mungkin mereka juga targetnya ke corporate gitu. Jadi ke orang-orang yang mungkin mereka targetnya juga kayak misalnya ke restoran gitu, biar lebih memvalidasi gitu kan. Itu lebih ke mereka pivot juga sambil menunggu waktu yang tepat, karena pada saat itu air minum tuh bukan sesuatu yang bermasalah gitu seperti sekarang. Kalau sekarang kalian juga nggak bisa langsung minum air keran kan, bisa langsung sakit perut, diare gitu. Sama aja sih, jadi kayak startup kalian tuh mungkin memang not the right timing. Kayak contohnya Google Glass, it's not the right timing gitu at that time. Mungkin in 5 years, in 10 years, it will be something that common gitu kan. Karena sekarang orang udah punya smartwatch, udah punya smart wearables. Jadi mungkin in couple years, it will be something that they will have to revisit gitu. Even like smartphones, kayak before Apple, before iPhone, nobody will use smartphone gitu. Karena sebenarnya ide dari iPhone atau smartphone itu dari tahun 90-an udah ada. Tapi again, it's not the right timing. Jadi people tuh usually kayak they have to pivot while waiting for the right time. Gitu. Tapi kalau dipaksain terus kayak bisa aja kan kayak company trying to force it at that time tanpa pivot, dan biasanya company yang itu akan gagal sih. Jadi biasanya mereka akan waiting to the right for the right time. While also they're pivoting to do something else. Kayak contohnya Aqua itu kan, dia pivot ke tempat lain dulu gitu, bukan air minum sehari-hari pada saat itu kan, tapi lebih kayak ke convenience. Lalu mereka targeting kayak restoran, mereka targeting mungkin kayak ya pokoknya lebih gampang lah kalau ada Aqua gitu, kalian nggak harus masak air dulu kan, something like that. Jadi they actually can pivot, and also you can change the market juga kalau if possible ya. You have to educate the market, right? That's what actually Aqua did at that time, right? They educate why Aqua is better than tap water gitu. Itu sih. Does it answer your questions? Iya udah. Ya kejawab. Makasih. Oke, masih ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, terima kasih Coach James atas sharing session-nya hari ini. Kalau teman-teman ada yang mau ini bisa nanti by email atau by WhatsApp kali ya. Ya, saya taruh email ya.
Oke, mungkin sebelum mengakhiri, Miss Indri, Coach Indri bisa bantu kita foto bersama. Sudah untuk mendokumentasikan, kita semua minta bantuan para coach untuk mendokumentasikannya ya. Oke, baik. Ada 11 layar, mohon dinyalakan semua kameranya. Silakan dinyalakan semua kameranya. Oke, baik. Ada 11, tolong bersabar. Oke, layar pertama. Smile, 1, 2, 3. Oke. Layar kedua. Layar ketiga. Empat. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oke, 11. Oke. Sudah, thank you. Terima kasih ya Pak James, teman-teman semua, Binusian Startups ya. Coach Stefan, thank you. Coach Gatot, Coach Aloy, Pak James, terima kasih atas sharing session hari ini. Moga-moga kita mendapatkan insight yang begitu bagus ya. Artinya teman-teman, sudah mau akhir semester ini, pastikan validasi kalian sampai dengan akhir semester semuanya bisa terakomodir dengan baik. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Jangan tetap stay safe dan semangat ya. Semua bye-bye. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, Coach. you. Thank you, Pak James. Thank you semuanya. Thank you, Coach. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Coach. Terima kasih, teman-teman. Izin lift ya, semua. Makasih, Pak. Kasih, Pak. Oke, thank you, Pak. Pak James, thank you. Bu Elga, tadi ada Bu Elga kayaknya. Ya, tadi ada Bu Elga. Bu Elga sempat masuk ya. Oke, good.